296 Masalah besar. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Ini, Buluo Nuolan San, si manusia gorila hitam, si wanita berkulit hijau, dan keempat penjelajah lainnya semuanya tercengang. Apa yang awalnya merupakan kelompok aborigin yang lemah dan kecil dalam pikiran mereka, ternyata menghasilkan begitu banyak petarung yang sangat kuat dalam sekejap. Pembaca roh tingkat bintang 7. Tingkat 7. Ada 3 pembaca roh tingkat bintang 7. Buluo dan yang lainnya menatap komputer mini mereka dengan ketakutan, layar menampilkan angka-angka untuk mereka. Ya Tuhan, yang terkuat di antara mereka adalah kapten mereka dan dia hanya seorang pembaca roh tingkat bintang 6, dan hanya seorang petarung. Seorang pembaca roh tingkat bintang 7 lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh tim mereka, apalagi 3 dari mereka. Tuan, siluet manusia yang kabur itu membungkuk dengan hormat ke arah Luo Feng di balkon. Tuan, ketujuh penjelajah itu menatap dengan ketakutan dan kaget ke arah 3 aborigin, kecil yang lemah, di balkon, dan Luo Feng yang, lemah dan kecil, hanya menatap dingin ke arah mereka, tangkap mereka, siapapun yang melawan, bunuh mereka. Ya, tim pengawal budak itu dengan hormat menurut. Sua. Seketika, seluruh tim pengawal itu menutupi langit dan mengepung ketujuh penjelajah itu. Wanita berkulit hijau itu adalah yang pertama berteriak keras dalam bahasa alam semesta. Komputer dengan cepat menerjemahkan dan berbicara atas namanya, "Aku menyerah. Aku menyerah," kata si manusia gorila hitam itu. "Menyerahlah. Kami menyerah. Jangan bunuh kami." Ketujuh penjelajah alam semesta, 6 di antaranya langsung memutuskan untuk menyerah. Meskipun para penjelajah ini terus-menerus mempertaruhkan nyawa mereka tidak bodoh. 3 pembaca roh tingkat bintang yang memimpin hampir 1000 pasukan yang kuat, dapat dengan mudah menyapu bersih tim kecil mereka yang beranggotakan 10 orang. Perlawanan hanya akan berarti kematian, oleh karena itu keenamnya memutuskan untuk menyerah. Bagaimana mungkin? Wajah tampan Buluo Nuolan San berkerut. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Dia, Buluo, masa depannya yang indah. Bagaimana bisa berubah begitu cepat? Manusia di planet ini, bukankah mereka hampir binasa hanya karena menghadapi binatang bertanduk emas tingkat bintang 1? Bagaimana mereka tiba-tiba menghasilkan begitu banyak prajurit tingkat bintang? Dan hal terpenting adalah, di antara tingkat bintang ini, dia dapat langsung melihat bahwa mereka bukan dari bumi. Mati, atau menyerah. Ketiga prajurit Black Meng menatap dingin ke arah Buluo Nuolan San. Buluo menggigit dan berkata dengan sungguh-sungguh, menyerah. Sejak saat itu, ketujuh penjelajah itu semuanya menyerah, tanpa nyali atau kemampuan untuk melawan. Luo Feng dan 2 orang lainnya terbang, di sampingnya Hong dan Dewa Petir dengan hati-hati menganalisis ketujuh orang ini. Hanya dari penampilan, ketujuh orang ini memiliki beberapa penampilan yang sangat unik. Dulu ketika Luo Feng memilih budaknya, ia memilih berdasarkan tinggi dan penampilan yang sangat mirip dengan manusia bumi. Dan ketujuh orang ini, tampak sangat berbeda dari manusia bumi. Meng Wan, bawa tim kecil dan perintahkan kapal alam semesta untuk menyerah. Perintah Luo Feng. Ya, sebuah tim kecil dengan cepat bergegas menuju langit. Kapal abu-abu keperakan di udara baru saja akan melarikan diri setelah melihat situasi tersebut, tetapi pada saat itu, sebuah kapal hitam muncul dan mencegat kapal abu-abu keperakan tersebut. Orang bumi ini benar-benar memiliki kapal. Pada saat ini, semua penjelajah meringis dalam penderitaan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Kami, menyerahlah, jangan bunuh kami. Kapal abu-abu keperakan itu dengan cepat berhenti. Kedua personel pemeliharaan kapal sangat jelas, menggunakan serangan energi roh. Pembaca roh tingkat bintang 7 dapat dengan mudah membunuh 2 penjelajah bintang kecil itu. Dan karena AI kapal hanya menanggapi kapten, ia tidak dapat pergi tanpa kapten itu sendiri. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir melayang di udara di atas kastil, dikelilingi oleh hampir 1000 budak. Meng Wan dan timnya membawa orang-orang ke dalam kapal alam semesta abu-abu keperakan. Namamu Buluo Nuolan San. Luo Feng menatap kapten penjelajah alam semesta yang sangat tampan itu. Ya, kapten itu berdiri tegap, di sampingnya ada pengawal Meng 2 dan 3, tatapannya dingin. Aku tidak pernah menyangka bahwa 2 hingga 3 tahun yang lalu kalian semua hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh binatang angkasa tingkat bintang 1, namun sekarang dalam rentang waktu 2 hingga 3 tahun yang singkat,
kalian memiliki begitu banyak prajurit yang kuat. Kapten itu menatap Luo Feng, tatapannya bingung, kau memiliki kapal alam semesta. Kalau begitu kau pasti pernah mengunjungi planet lain, para prajurit Meng hitam ini, kau membelinya. Buluo tidak bodoh, tentu saja dia bisa menebak apa yang terjadi. Cerdas, Luo Feng menatap mereka, sungguh menggelikan bahwa kami bahkan mengira kalian semua hanyalah penduduk asli. Buluo mengumpat, jika mereka tahu bumi memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti itu, mereka bahkan tidak akan menunjukkan diri mereka, dan akan menunggu dengan sabar di luar angkasa untuk armada keluarga. Saat armada keluarga tiba, bumi tidak akan memiliki cara untuk melawan. Namun, menurut data dan informasi yang mereka kumpulkan di bumi, mereka percaya bumi tidak memiliki kemampuan pertempuran di atas level bintang. Benar, mereka sangat yakin. Jika ada kekuatan atau prajurit absolut, bagaimana mungkin binatang bertanduk emas itu masih menyebabkan begitu banyak bencana? Jika memang ada pejuang sejati, mengapa tidak ada jejak atau berita sama sekali di jaringan? Terlebih lagi, tidak ada perdebatan atau pertanyaan tentang yang terkuat di bumi, mereka hanyalah Hong, Dewa Petir, dan Luo Feng. Dan melihat ketiganya, tidak ada satupun dari mereka yang setingkat bintang. Dengan semua informasi ini, mereka secara alami berasumsi bumi tidak memiliki apapun setingkat bintang. Namun takdir mempermainkan hidup mereka. Takdir baru saja mempermainkan kita. Buluo mengumpat dengan marah. Berapa banyak dari kalian yang datang ke bumi? Luo Feng bertanya, mengapa kalian datang ke bumi? Harapan mulai tumbuh sedikit di hati Buluo. Orang-orang bumi ini bahkan tidak tahu ada armada keluarga di belakang kita. Jika aku bertahan dengan sabar, ketika armada keluarga itu tiba dan menghancurkan mereka sepenuhnya, dengan sedikit keberuntungan masih ada harapan untuk bertahan hidup bagiku. Buluo dipenuhi dengan harapan untuk bertahan hidup. Kita memiliki total 9 orang. Buluo Nuolansan berkata dengan sungguh-sungguh, kami tanpa sadar melewati lubang cacing dan memasuki medan bintang angkasa gelap. Menurut peta bintang lama, kami tahu ada 2 planet kehidupan di area ini, kami sangat gembira saat menemukan yang satu ini. Di alam semesta, ini mewakili kekayaan yang tak terukur, oleh karena itu tim penjelajah kecil kami menuju ke sini. Oh, lubang cacing, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling melirik. Tidak heran. Kalau tidak, bahkan jika Anda melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya dari perbatasan area di angkasa gelap, masih akan membutuhkan sekitar 1000 tahun untuk sampai di sini. Hanya melalui lubang cacing, keberadaan yang tidak sesuai hukum seperti ini, kapal angkasa dapat tiba-tiba memasuki medan bintang ini. Hanya kalian, bersembilan, Hong bertanya. Ya, Buluo mengangguk, kami tidak akan mempercayai orang lain dengan berita penemuan planet ini. Mengapa kami harus memberitahu orang lain? Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan Buluo masuk akal. Meng 2, hipnotis keenamnya, interogasi mereka dengan hati-hati. Luo Feng sangat berhati-hati, memerintah, dan dengan cepat melesat ke langit. Hong dan Dewa Petir mengikutinya, langsung menuju kapal abu-abu keperakan. Hipnosis. Ekspresi Buluo berubah drastis, begitu pula ke-6 penjelajah lainnya. Setelah menghadapi situasi hidup dan mati berkali-kali sebelumnya, mereka terbiasa memanfaatkan setiap kesempatan untuk melarikan diri. Dari apa yang dikatakan kapten sebelumnya, mereka sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan. Mengandalkan armada keluarga di belakang mereka, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika itu pun terungkap, penduduk asli bumi pasti tidak akan membiarkan mereka. Tanpa mereka mengatakan apapun, sistem Ayatuka, yang dapat berkomunikasi melalui kesadaran Buluo, dengan perintahnya, juga tidak akan membocorkannya. Itu tampak seperti rencana yang bagus. Sayangnya, musuh memiliki pembaca roh yang kuat yang dapat dengan mudah menghipnotis Star Traveler dan level bintang 1 dan 2. Di dalam kapal abu-abu keperakan, ruang kendali. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir memasuki ruang kendali. Tuan, Meng Wan dan pengawal lainnya membungkuk hormat, di sampingnya, mereka mengawal 2 personel pemeliharaan penjelajah. Luo Feng mengangguk, membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah microchip. Segera memasukkannya ke dalam slot papan kendali. Memulai peretasan, Luo Feng, serahkan padaku. Babata mulai meretas sistem AI kapal. Layar kendali segera menampilkan kepala seorang anak laki-laki, berteriak, hentikan peretasan, segera hentikan peretasan. Wahaha,
Itu hanya dapat dianggap sebagai sistem AI biasa, kemampuannya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sistem Black Dragon Mountain X81 itu. Kepala Babata muncul di layar, ia memperlihatkan taringnya, tampaknya sangat puas, dengan cepat dan tanpa henti, ia meretas sistem, menguasai seluruh kapal. Luo Feng mengeluarkan ponselnya dari sakunya, memeriksa, itu adalah Jenderal Wang, kontak utamanya dari negara itu. Tuan Luo Feng, kami baru saja menerima laporan yang mengatakan ada suara-suara dari istana Anda. Mulai sekarang, kalian semua adalah prajurit kuat dari alam semesta, budak-budak Buluon Wolan San, apa yang terjadi? Jenderal Wang dari negara itu tampak tertekan, dan kami telah menemukan sejumlah besar prajurit terbang, mendekati 1000. Untuk dapat melayang dan terbang di udara, setidaknya seseorang harus menjadi penjelajah bintang. Mendekati 1000 penjelajah bintang, negara mana di dunia yang tidak khawatir? Tenang saja, kami baru saja bertemu dengan sekelompok kecil penjelajah dari alam semesta, mereka sudah kami tangani, tidak masalah. Kata Luo Feng dengan santai. Halo, Nona Lari. Hong dan Dewa Petir juga mengangkat telepon mereka. Jelas pemandangan hampir 1000 prajurit yang muncul di sekitar istana telah mencapai semua negara. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Bagaimanapun, tempat penting seperti istana Luo Feng pasti akan selalu memiliki banyak media dan penonton yang menonton. Tidak masalah, kata Hong dan Dewa Petir sambil tertawa. Luo Feng tersenyum saat berbicara di teleponnya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena sejumlah besar kata-kata Cina muncul di layar papan kendali, Babata secara otomatis menampilkan ini. Ini tidak mungkin, wajah Luo Feng menjadi pucat pasi. Hong dan Dewa Petir menoleh dengan takut, setelah melihat detail kata-kata Cina di layar, wajah mereka juga menjadi pucat dan putih. Tidak, mata Hong dan Dewa Petir dipenuhi ketakutan dan amarah. Tuan, semua yang dikatakan kapten tadi itu bohong. Tim penjelajah mereka baru gelombang pertama, di belakang mereka ada armada keluarga Nuolan San yang sangat besar. Meng Tu yang bertanggung jawab atas interogasi hipnosis bergegas masuk ke kapal, berteriak dengan cemas. Ekspresi Luo Feng pucat, dia sudah tahu. Bunuh mereka, Dewa Petir mengamuk di sampingnya. Jangan bunuh mereka, lumpuhkan mereka dulu lalu siksa dan interogasi mereka perlahan-lahan. Hong berkata dengan marah, benar, interogasi. Semua informasi tentang keluarga Nuolan San, interogasi semuanya dari mereka. Tatapan Luo Feng sedingin es. 3 prajurit terkuat di bumi, semuanya sangat marah. Ada apa? Apa yang terjadi? Hong terkasih. Ada apa? Suara-suara bergema dari semua telepon mereka. Jenderal Wang, umat manusia bumi dalam masalah. Wajah Luo Feng pucat, matanya tertuju pada layar papan kendali. Di atasnya sejumlah besar kata-kata Cina seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Ada masalah besar, Dewa Petir pun berkata dengan sungguh-sungguh. Saya sarankan, kita segera kumpulkan para pemimpin dari 5 negara besar dan 23 kota markas. Adakan pertemuan di Istana Dewa Perang. Hong berkata dengan dingin. Luo Feng mengangguk, hanya memikirkan armada keluarga di belakang dengan jumlah kekuatannya yang sangat besar. Dia tidak bisa menahan rasa takut, ini tidak mungkin terjadi. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gugup. Meretas sistem AI kapal pengintai itu dan memperoleh informasi hanya untuk menemukan. Serangan keluarga Nuolan San ke bumi, terdiri dari kapal alam semesta kecil ini yang memimpin kelompok itu, dan seluruh armada keluarga dan kekuatan utama mengikutinya dari belakang. Mereka telah mengirim 2 armada utama yang merupakan pasukan penyerang utama. Orang utama yang bertanggung jawab atas seluruh operasi adalah pewaris dari salah satu kepala keluarga itu sendiri, pula bersama dengan 7 pewaris lainnya untuk membantunya. 8 pewaris berdampingan, bersama dengan 30 pengawal Nuolan. Pewaris kepala keluarga, posisi dan statusnya tinggi, seseorang harus mencapai level bintang 9 sebelum dianggap layak untuk posisi tersebut. Pengawal Nuolan adalah prajurit keluarga Nuolan yang paling cerdas dan paling elit. Semuanya sangat berharga, kekuatan mereka semua berada di level bintang 9. Lebih dari 40 prajurit level bintang 9, sisanya berada di level bintang 8 dan 7, des 2 armada besar prajurit level bintang, menurut data sistem AI pembantu Buluon Wolan San Atuka, totalnya ada sekitar 1000 prajurit. Dan lebih dari 10.000 pengembara bintang. Level bintang 9,
hanya satu dari mereka yang bisa menaklukkan bumi. Dan sekarang lebih dari 40 dari mereka akan datang. Wajah Luo Feng pucat karena ketakutan. Ini memang sangat meresahkan. Mata Dewa Petir tampak tajam, berkata dengan sungguh-sungguh, lebih dari 40 prajurit tingkat bintang 9, memimpin pasukan sekitar 1000 tingkat bintang dan lebih dari 10.000 penjelajah bintang. Bagaimana kita bisa melawan? Tidak mungkin sama sekali. Kecuali kita memiliki prajurit alam semesta di antara kita, itu akan memberi kita kesempatan. Namun, di mana kita akan mendapatkan prajurit alam semesta? Luo Feng menggigit dengan gugup. Tingkat alam semesta, jika diberi waktu beberapa tahun, tubuh binatang bertanduk emasnya akan mampu mencapai tingkat alam semesta. Namun armada keluarga Nuolan San akan tiba dalam waktu 3 bulan. 3 bulan? Hanya ada waktu 3 bulan. Luo Feng bergumam pelan. Hong, yang awalnya duduk diam dengan mata terpejam tiba-tiba membukanya. Apakah kamu sudah menemukannya? Dewa Petir menatap Hong. Luo Feng juga menatap Hong. Ya, Hong mengangguk, ekspresinya sangat serius, sangat mudah untuk mencari informasi singkat melalui jaringan Kekaisaran Kaluo. Keluarga Nuolan San, 81.066 tahun yang lalu, didirikan oleh pejuang semesta Nuolan San. Nuolan San adalah kepala pertama, namanya juga menjadi nama keluarga. Bakat alami Nuolan San sangat tinggi, pemahaman dan kecerdasannya juga sangat tinggi. Setelah mencapai level semesta, dia mengumpulkan banyak murid. Saat ini, dia sedang berada di level semesta 9, dia memiliki banyak murid di bawahnya yang dengan sukarela mengajar banyak orang lain, di antaranya 6 di antaranya adalah level semesta. Dan dari ke-6 orang ini, ada 2 orang yang juga menjadi kepala keluarga. Masing-masing dari mereka mengambil posisi kepala kedua dan kepala ketiga. Hong berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Luo Feng merasa lebih terkejut lagi. Meskipun memiliki seorang guru meningkatkan peluang seseorang untuk mencapai tingkat semesta sedikit demi sedikit, dalam keluarga Nuolan San termasuk para kepala dan pendiri, sebenarnya ada total 7 tingkat semesta. Bagaimana kita melawan ini? Dewa Petir juga bingung. Keluarga Nuolan San adalah keluarga terbesar ketiga Kekaisaran Kaluo. Hong menjelaskan, Kekaisaran Kaluo adalah peradaban tingkat rendah semesta, salah satu dari lebih dari 500 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, namun, kekuatannya berada di peringkat 3 teratas dari 500 kekaisaran ini. Keluarga nomor 1 Kekaisaran Kaluo adalah keluarga Kaisar. Keluarga Kaluo, yang terkuat di keluarga Kaluo adalah penguasa sektor. Keluarga terbesar kedua di Kekaisaran Kaluo adalah keluarga Weidi. Jantung Luo Feng berdebar kencang, keluarga Weidi. Teman baik yang ditemuinya di Dragon Star. Gao Seng Weidi. Dia bahkan menyebutkan dolar Kaluo, keluarga Weidi ini juga bagian dari Kekaisaran Kaluo. Namun Gao Seng menyebutkan sebelumnya, tidak ada seorang pun di Dragon Star yang tidak bisa dia ganggu, untuk bisa mengatakan sesuatu seperti itu, ini seharusnya tidak berasal dari Kekaisaran alam semesta tingkat rendah. Mungkin, Gao Seng Weidi terpisah dari keluarga Weidi. Keluarga Weidi adalah keluarga bisnis, hanya para tetua yang ada di Kekaisaran Kaluo. Hong melanjutkan, saat ini, sebagian besar kekuatan keluarga Weidi ada di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, bahkan meluas ke Kekaisaran Ganwu. Seluruh kekuatan gabungannya, bahkan lebih mengerikan daripada Kekaisaran Kaluo. Akan tetapi di dalam Kekaisaran Kaluo, hanya para tetua yang tersisa di sana, sehingga hanya menyisakan sekitar 10 prajurit tingkat alam semesta di sana. Keluarga ketiga Kekaisaran Kaluo, adalah keluarga Nuolan San. Mampu mengajar dan melahirkan 6 tingkat alam semesta. Nama dan reputasi Nuolan San tersebar luas, menyebabkan banyak orang bersujud di hadapannya. Bersamaan dengan puluhan ribu tahun bisnis, seluruh planet kehidupan milik keluarga Nuolan San melebihi 1000. Pengawal Nuolan yang paling elit disebut 8.000 pengawal Nuolan, artinya, setidaknya ada 8.000 prajurit tingkat bintang 9. Yang paling menakutkan adalah Nuolan San sendiri. Nuolan San, sangat terkenal di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam, kecakapan bertarungnya sangat tinggi. Luo Feng merasakan ketidakberdayaan, melawan kekuatan sebesar itu seperti keluarga Gunung Nuolan, mereka sama sekali tidak punya cara untuk melawan 8.000 pengawal Nuolan. 7 tingkat alam semesta yang hebat. Apa yang harus kita lakukan? Dalam waktu 3 bulan yang singkat, tubuh binatang bertanduk emasku pasti tidak akan bisa mencapai tingkat alam semesta tepat waktu. Luo Feng segera merenung, menjadi pemimpin bumi. Maka dalam 3 bulan ini,
tubuh manusiaku harus mencapai level bintang dan memperoleh rekening bank yang ditinggalkan oleh guruku, barulah aku dapat membeli bumi. Menemukan planet tanpa pemimpin, ada 3 pilihan. 1. Menerima hadiah. Tidak ada keuntungan lain. Mengenai bagaimana bumi harus diatur, Luo Feng tidak punya cara untuk campur tangan. 2. Membayar untuk menjadi pemimpin bumi. Namun, Kekaisaran Gunung Naga Hitam memiliki tarif masuk dan keluar bumi. 3. Membeli planet itu secara langsung. Memiliki 100% darinya, pilihan pertama jelas merupakan sesuatu yang tidak diinginkannya. Saat dia memilih itu, dia tidak dapat menjamin nasib manusia di bumi. Aku hanya bisa mengusahakan satu cara, untuk mencapai level bintang dengan kecepatan tertinggi. Luo Feng menggigit, sumsum giok bersama dengan kristal muya, dalam waktu 3 bulan, masih ada harapan. Hong dan saudara ketiga, para pemimpin dari berbagai negara akan segera mencapai Istana Dewa Perang. Mari kita memasuki ruang virtual. Oke, ayo masuk. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir memasuki ruang belajar di samping dan masuk ke Istana Dewa Perang ruang virtual. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, manusia di bumi tidak pernah benar-benar melakukan kontak dengan alam semesta, dan sekarang sebenarnya ada kekaisaran alam semesta, keluarga kuat yang ingin menaklukkan seluruh bumi. Terutama karena Luo Feng dan saudara-saudaranya berbicara tentang kekuatan mereka, ini membuat para pemimpin bumi dan eselon atas semakin khawatir, takut, bingung, dan tercengang. Apa yang harus dilakukan? Eselon atas ini adalah yang paling cerdas dan elit di bumi, dan mereka membuat rencana terperinci. Di balkon kastil, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir sedang mengamati daratan. Kita tidak punya pilihan, Hong berkata dengan lembut. Luo Feng, kamu tidak menggertak, apakah benar-benar ada akun seperti itu? Dewa Petir menatap Luo Feng. Ya, tetapi aku harus mencapai level bintang sebelum bisa mengaksesnya. Luo Feng menatap jauh ke jalan, aliran orang yang terus-menerus. Berita tentang dia yang memperoleh akses ke akun hanya setelah mencapai level bintang, ini adalah sesuatu yang hanya dia ceritakan kepada istrinya, Hong dan Dewa Petir, tidak kepada orang lain. Mari kita pertaruhkan semuanya, kita hanya bisa melakukan itu. Dewa Petir berkata, ayo kita lakukan. Hong berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, ayo kita lakukan. Luo Feng mengangguk. Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh, dalam waktu 3 bulan, jika aku bisa mencapai level bintang, semuanya akan baik-baik saja. Jika dalam waktu 3 bulan ini, aku tidak mencapai level bintang, maka kita hanya bisa mengandalkan melapor ke Kekaisaran Gunung Naga Hitam dan mengambil hadiah 100 miliar dolar naga hitam. Semua hak bumi akan menjadi milik Kekaisaran Gunung Naga Hitam, tetapi setidaknya keluarga Nuolan San tidak akan berani mencuri dari mereka. Luo Feng bergumam, dan agar Kekaisaran Gunung Naga Hitam dapat mengendalikan bumi, bahkan melalui lubang cacing, mereka masih akan membutuhkan waktu 2 tahun atau lebih untuk bepergian ke sini. 2 tahun adalah waktu yang cukup, dengan mengandalkan kapal luar angkasa, aku akan secara diam-diam memindahkan semua manusia di bumi. Ini adalah rencananya. Persiapan bercabang 2. Sukses, dia akan menjadi pemimpin bumi, kegagalan berarti meninggalkan bumi dan menjadi tidak lebih dari sekadar cangkang kosong, mengevakuasi sebanyak mungkin manusia di bumi dalam waktu 2 tahun. Tentu saja pilihan ini akan sulit, memindahkan hampir 7 miliar orang adalah hal yang sangat sulit dan menyakitkan untuk dilakukan. Sampai saat terakhir, Luo Feng tidak akan pernah memilih untuk melakukannya. Sore itu, sekitar pukul 3 sore, Putri Dewa Petir, putra dan putri Hong dan keluarga dekat Luo Feng semuanya berkumpul di kastil, banyak eselon atas bumi juga berkumpul di sini. Hati-hati, di planet lain di alam semesta. Harapan banyak orang bumi ada pada kalian semua. Semua yang terbaik. Dari kata-kata dan doa kelompok itu, Luo Feng mencium istri dan anak-anaknya sebelum berbalik dan mengambang bersama Hong dan Dewa Petir menuju kapal naga hitam di atas. Ayah, cepatlah pulang. Ayah. Kedua anak yang digendong Su Xin berteriak keras. Oke, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir memasuki kabin kapal naga hitam pada saat yang sama. Pintu kabin tertutup dan kapal naga hitam mulai naik dengan cepat, menyampaikan harapan umat manusia di bumi dan meninggalkan bumi. Dan seluruh populasi yang mendekati 7 miliar, banyak dari mereka bahkan tidak tahu, mereka hidup dalam damai, tidak mengetahui fakta bahwa 3 orang telah meninggalkan bumi menuju alam semesta yang luas untuk memperjuangkan secercah harapan bagi semua orang.
Di dalam ruang kendali kapal naga hitam, simulator gambar virtual eksternal berada pada 100%. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir menoleh untuk melihat planet hijau dan biru yang indah itu. Babata, suara Luo Feng dingin, percepat, bersiaplah untuk perjalanan alam semesta, tujuan pertama adalah bintang Bailan. Kapal naga hitam membawa 3 orang terkuat di bumi, memulai perjalanan alam semestanya. Sebelumnya, hanya Luo Feng yang pergi sendirian untuk berkunjung dan mendapatkan wawasan, juga membeli logam untuk dirinya sendiri. Dan kali ini, ada 3 orang, semuanya berjuang untuk mendapatkan harapan bagi bumi. Tidak terlalu jauh dari bumi, di dalam ladang bintang yang luas. 2 kapal perang abu-abu yang sangat panjang dan datar, satu di belakang yang lain, penampilannya mirip dan panjangnya mengejutkan lebih dari 6.000 meter. Saat itu, keduanya adalah 2 berkas cahaya kabur, yang terbang cepat di angkasa. Kapal perang di depan, ruang kendali, mirip dengan Buluo, seorang pemuda tampan duduk, di sampingnya duduk 3 pria lainnya. Ada apa? Pemuda tampan itu mengernyitkan alisnya, kita tidak bisa menghubungi mereka. Ya, pria berkulit hitam itu mengangguk. Mata pemuda tampan itu berkilat jahat, Buluo ini, kepala suku menjanjikannya posisi tetua abadi setelah kejadian ini selesai, dia masih benar-benar berpikir dia bisa berdiri tinggi di atas dan menginjak kepalaku. Mengenai laporan di planet itu, dia bahkan belum memberitahu kita apapun, betapa kejamnya. Kami telah meminta komunikasi, dia tidak menjawab. Pemuda tampan lainnya mengumpat sambil menggigit, pula, kurasa kita harus, dia melambaikan tangannya. 2 lainnya juga terkejut. Pemuda tampan pula menggelengkan kepalanya, jangan melakukan hal bodoh, masalah keluarga adalah yang paling penting, lagi pula masih ada 3 bulan sebelum kita mencapai planet ini. Menurut kepala, mungkin ada banyak sekali harta karun di planet ini. Duduk di dalam kapal naga hitam, melalui perjalanan alam semesta, mereka mencapai bintang Bailan yang berjarak 11,8 ribu tahun cahaya dari bumi pada hari itu sendiri. Bintang Bailan, daerah yang sangat dingin. Gudang-gudang besar di dalam pangkalan tersebar di sekitar daerah itu, sebuah kapal alam semesta hitam perlahan-lahan turun di area perumahan gudang tertentu, tepat di depan sebuah kastil. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir dengan cepat melompat dari kapal, di belakang mereka mengikuti 4 pengawal Mongolia hitam. Tuan, 101 penjaga budak yang ditempatkan di bintang Bailan berdiri di luar kastil, dengan hormat menerima Luo Feng. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, ikuti aku. Luo Feng berjalan menuju kastil. Berjalan di sepanjang tangga kastil yang berkelok-kelok. Saudara ketiga, kamu benar-benar beruntung. Dewa Petir melihat melalui jendela di dekat tangga, menatap jauh ke tanah yang tertutup salju. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan bumi dan menuju planet lain dengan kehidupan di alam semesta. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku meninggalkan bumi, dan aku benar-benar datang ke, berapa tahun cahaya lagi jarak kita dari bumi? 11,8 ribu tahun cahaya. Luo Feng agak terdiam, karena masalah mendesak dari keluarga Nuolan San, tekanan pada dirinya sendiri sangat besar, dan sementara saudara laki-lakinya yang kedua ini awalnya gugup, tampaknya dia benar-benar santai sekarang, 11,8 ribu tahun cahaya, tempat yang jauh sekali. Dewa Petir memuji, ini adalah tempat yang bagus untuk tinggal sementara. Hong mengangguk, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, apakah kalian tidak khawatir sama sekali? Luo Feng membuka pintu dan memasuki ruang tamu. Ketiganya duduk terpisah di sofa. Khawatir terhadap bahaya? Kekhawatiranmu sama sekali tidak ada gunanya. Tatapan Hong tenang, baik mereka yang mahir dalam cara meditasi yoga kuno, atau dalam tradisi meditasi Tiongkok kuno, semuanya memiliki efek menguntungkan bagi kondisi pikiran seseorang. Kondisi pikiran, Luo Feng penasaran, namun, dari buku panduan planet Yunmo, atau bentuk pelatihan lain yang pernah dilakukannya, sebagian besar isinya tentang keterampilan dan teknik, dan persyaratan. Seluruh ranah pelatihan ini sama sekali berbeda dari kondisi pikiran. Dengan kondisi pikiran yang buruk, orang jahat dan gila masih bisa menjadi makhluk yang kuat. Jangan bilang padaku, di dalam ruang Ai, mata merah darah Babata menyala, inikah alasan di balik Hong dan Dewa Petir mencapai ranah mereka di level Star Traveler? Di bumi, sebagian besar yang terkuat berasal dari Tiongkok atau India. Dan banyak dari mereka berada di level konsepsi, jauh lebih tinggi dari rata-rata alam semesta.
Ranah-ranah itu sebagian besar dipisahkan menjadi dasar, konsepsi, ranah dan dunia, 4 level utama. Di atasnya terletak level keabadian. Jangan bicarakan ini sekarang. Di dalam ruang tamu, ekspresi Luo Feng tampak berat, saudara-saudara, sementara kapal itu dengan cepat melaju ke bintang Bailan, aku telah berpikir, ada beberapa risiko dengan rencana sebelumnya. Risiko, Hong dan Dewa Petir merenung dan menganggukkan kepala mereka. Jika kita tidak mengambil risiko ini, apalagi yang bisa kita lakukan? Dewa Petir berkata tanpa daya. Kita tidak bisa tepat pada setiap menit dan detik, saat armada keluarga Nuolan San mencapai bumi, aku khawatir mereka akan segera menangkap dan mengendalikan orang-orang penting. Tatapan Luo Feng setajam pisau, tidak peduli apapun, aku pasti tidak akan membiarkan keluargaku mengambil risiko ini. Aku yakin hal yang sama berlaku untuk kedua saudaraku. Hong mengangguk. Bukankah kita meninggalkan kapal lainnya di bumi? Kapal pengintai kelas C alam semesta dari para penjelajah saat ini diparkir di belakang kastil Luo Feng. Kapal itu ditinggalkan di sana sebagai rute pelarian bagi keluarga Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan beberapa orang penting lainnya jika saatnya tiba. Tidak, kapal itu terlalu kecil, hanya sejumlah kecil orang yang bisa masuk. 1.000, 3.000 jika kita memadati mereka. Bagaimana dengan sumber daya dan makanan? Makanan dan minuman. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dalam skenario terburuk, kita hanya bisa menyelamatkan maksimal 1.000 orang, akan sulit bagi banyak ras untuk bereproduksi. Jadi, kamu berpikir, Hong dan Dewa Petir menatap Luo Feng. Kita akan membeli pangkalan bertahan hidup, kata Luo Feng. Pangkalan bertahan hidup. Hong dan Dewa Petir curiga, tidak begitu jelas tentang apa itu. Biasanya, planet yang sedang berkembang, atau bahkan planet mineral semuanya akan membangun pangkalan bertahan hidup. Luo Feng menjelaskan, pangkalan bertahan hidup, yang kecil dapat menampung hingga 10 juta orang, yang besar dapat menampung miliaran orang. Mereka dapat memastikan udara, sumber daya air, makanan, cukup. Mata Hong dan Dewa Petir berbinar. Kita bisa pergi ke jaringan alam semesta virtual dan mencari penjual pangkalan-pangkalan ini. Luo Feng tersenyum. Meskipun seharusnya butuh 3 bulan lagi sebelum armada keluarga Nuolan San tiba di bumi, kenyataannya tidak. Bisa jadi 88 hari, atau 89 hari kemudian, atau, apapun masalahnya, waktunya tidak cukup spesifik. Untuk mencegah kecelakaan, lebih baik membangun pangkalan bertahan hidup yang kuat dan kokoh. Dengan cara ini, akan jauh lebih aman. Alam semesta virtual, Kekaisaran Ganwu, Pulau Gunung Naga Hitam. Pulau Gunung Naga Hitam, meskipun disebut pulau, luasnya masih sekitar 1 miliar kali lebih besar daripada luas permukaan seluruh daratan bumi jika digabungkan. Di ruang pribadi tertentu di sebuah restoran. Meskipun ini adalah alam semesta virtual, hidangan dan makanan, semuanya persis seperti kenyataan. Dewa Petir memuji, dan harganya juga sangat murah. Jangan makan lagi, sebentar lagi, manajer perusahaan Tie Luo akan datang. Kata Hong, Luo Feng masih merasa gelisah dari ekspresinya. Harga pangkalan bertahan hidup yang dikumpulkan Babata dari hasil pengecekan merusak suasana hatinya yang semula baik. Ketuk, ketuk, ketuk. Ketukan di pintu terdengar. Dewa Petir otomatis bangkit dan membuka pintu. Orang yang masuk bertubuh besar, tingginya hampir 2,6 meter, kulitnya coklat, ada juga 3 bekas luka di pipi kirinya. Pria ini berasal dari perusahaan Tie Luo besar dari alam semesta, manajer tingkat kedua dari divisi Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Dia tersenyum, sedikit membungkuk, namaku Luodi, senang bertemu dengan kalian bertiga. Kalian bertiga meminta untuk membeli pangkalan bertahan hidup, jumlah uang yang terlibat terlalu besar, oleh karena itu lebih baik kita bertemu dan berdiskusi. Dimengerti, Luo Feng mengangguk. Manajer itu meletakkan buku gambar berwarna hitam di atas meja. Di dalamnya, gambar-gambar markas pertahanan mulai bermunculan. Lihat, ada markas besar dan kecil, harganya juga jelas berbeda. Ini adalah yang termurah, hanya butuh 100.000 dolar naga hitam untuk membangunnya dengan panjang dan lebar 10 km, tinggi 100 meter, markas pertahanan dibagi menjadi 30 tingkat, cukup untuk menampung hingga 300 juta orang, dan ada yang lebih besar lagi. Ketiga pelangganku yang terhormat, jika kalian butuh pertahanan yang lebih kuat, ini adalah yang kelas B6, harganya jauh lebih mahal,
ukurannya bisa besar atau kecil seperti yang sebelumnya, butuh 90 juta dolar naga hitam. Manajer itu tersenyum, penuh keyakinan dan percaya diri saat berbicara. Hong dan Dewa Petir melihat berbagai markas dan harganya. Aku butuh markas pertahanan yang mampu menahan serangan prajurit level 1 alam semesta. Luo Feng berkata langsung, kekuatan gabungan lebih dari 40 petarung level bintang 9 setara dengan satu petarung level semesta 1. Oh, itu pasti mahal. Mata Luo berbinar, ini kelas C5, mampu menampung 300 juta orang, membutuhkan 98 miliar dolar naga hitam. Alis Luo Feng berkerut. Dulu ketika dia pertama kali menjual pisau pemotong busur, dia memiliki sisa 180 juta, setelah itu, dia membeli sumsum giok, penjaga budak, dan logam mulia dan mahal yang dibutuhkan untuk binatang bertanduk emas, minuman cahaya ungu, sekarang dia hanya memiliki 1,7 miliar dolar naga hitam yang tersisa. Di planet normal, ini jelas merupakan orang kaya tingkat atas. Namun untuk membeli pangkalan bertahan hidup yang besar yang mampu menahan serangan level semesta 1, itu jauh dari cukup. Aku butuh kelas C3. Luo Feng berkata langsung, kelas C3 murah, mampu menampung 300 juta, mereka hanya membutuhkan sekitar 51 miliar. Kata Luo Di, lebih kecil, alis Luo Feng berkerut, yang ini bisa menampung 30 juta orang, hanya 8,9 miliar. Luo Di melanjutkan dan tersenyum. Tidak ada yang lebih kecil. Luo Feng bertanya, tidak ada lagi. Ekspresi Luo Di agak tidak puas, dia mengumpat dalam hati, apakah ketiga orang ini sengaja memanggilnya ke sini hanya untuk membuang-buang waktunya. Luo Feng merenung dalam hati, standar hidup dan kapasitas pangkalan-pangkalan ini, menyisakan sekitar 10 meter persegi untuk setiap orang. Dan di masa-masa sulit di bumi, jika mereka berdesakan bersama, kapasitas standar 30 juta seharusnya dapat menampung hingga 100 juta orang. Kami telah memeriksa informasinya, perusahaan Anda dapat membuat pangkalan bertahan hidup khusus, bukan? Kata Luo Feng, khusus. Manajer Luo Di melirik Luo Feng, membuat pangkalan khusus sesuai permintaan Anda terlalu merepotkan. Itulah sebabnya, pembuatan khusus hanya menjadi hak istimewa untuk pesanan yang melebihi 10 miliar dolar naga hitam. Kalian bertiga, apakah kalian akan membeli atau tidak? Jika kalian tidak mampu membeli kelas C, maka beli saja kelas B. Jangan meremehkan kelas B, sementara tidak mampu membeli kelas C. Apakah kalian bahkan tahu cara berbicara? Dewa Petir marah dan segumpal bahasa Mandarin keluar dari mulutnya. Tidak ada gunanya, Luo Di jelas tidak mengerti. Oh, marah. Luo Di mengusap hidung besarnya, mengejek sambil tertawa. Sebagai penanggung jawab sisi dunia maya, saya sering bertemu dengan pelanggan yang menyebalkan. Mereka bahkan tidak mampu membeli apapun, dan masih banyak bertanya, sungguh membuang-buang waktu saya yang berharga. Apakah karena Anda berpikir di dunia maya, tidak ada cara untuk menghukum Anda, sehingga Anda pikir Anda dapat membuang-buang waktu saya yang berharga? Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir tercengang. Dalam hal apa manajer ini mendekati seorang pebisnis? Apa, tidak puas? Jadi bagaimana jika saya memarahi Anda? Di dunia nyata, Yang Mulia pasti akan menghukum kalian semua dengan keras. 3 orang kikir yang malang. Luo Di berdiri, menghilang tanpa jejak, jelas meninggalkan jaringan alam semesta virtual. Di dalam ruang pribadi, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir sangat marah. Orang kikir yang malang, mereka disebut orang kikir yang malang. Jika aku mengerti dan berbicara bahasa alam semesta, aku pasti akan memarahinya dengan baik. Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Memarahinya tidak akan berarti apa-apa. Roh kecil Babata di bahu Luo Feng hanya tertawa, sangat sederhana. Kalian semua harus segera menjadi klien besar perusahaan Tai Lo dan langsung mengeluh tentang layanan Luo Di ini yang sangat buruk. Manajer departemen semacam ini, atau manajer tingkat 2 Pang, akan segera dipecat, dia pasti akan menyesalinya nanti. Klien besar, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir terkejut. Tapi kita tidak punya banyak uang. Dewa Petir berkata, sederhana saja. Babata berkata dengan santai, Luo Feng, bukankah kamu punya kapal gunung naga hitam X-81? Barang-barang mewah kuno semacam ini jelas merupakan salah satu favorit di antara para penggemar kapal. Pasti banyak yang mau membelinya jika kamu membawanya keluar. Menjual kapal, Luo Feng terkejut. Dari segi kinerja,
Kapal pengintai kecil yang kau tangkap dari penjelajah alam semesta tidak lebih buruk dari kapal ini. Lagi pula, itu juga kapal kelas C. Satu-satunya perbedaan adalah materialnya terbuat dari logam. Kapal pengintai itu bernilai beberapa ratus juta dolar naga hitam dan kapal naga hitammu bernilai lebih dari 10 miliar. Selain itu, tidak banyak perbedaan. Setelah menjual kapal naga hitam, kau masih akan memiliki yang lain untuk digunakan. Terlebih lagi, begitu kau memperoleh akun yang ditinggalkan gurumu untukmu, kau akan dapat membeli kapal yang bahkan lebih baik daripada kapal gunung naga hitam. Mengapa repot-repot begitu? Luo Feng langsung tertawa, benar. Setelah mencapai level bintang, ia tentu dapat membeli kapal baru. Bagaimana cara menjual kapal naga hitam? Luo Feng bertanya. Sederhana saja, kau hanya perlu menghubungi Gao Sheng secara langsung, ia adalah penggemar kapal. Seseorang seperti dia, selain status dan jabatannya, pasti mengenal komunitas penggemar lainnya, orang-orang yang punya uang dan status. Mereka pasti bisa memberimu harga yang tinggi. Babata berkata, setelah menjual kapal naga hitam, kau bisa membangun beberapa markas bertahan hidup untuk penduduk bumi. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi penduduk bumi. Selain itu, kau bisa menggunakan statusmu sebagai klien besar untuk memberi pelajaran yang baik kepada bajingan yang merendahkan itu. Luo Feng mengangguk. Ia segera membuat Babata menghubungi Gao Sheng. Saat tersambung, Luo Feng dan dua orang lainnya duduk untuk makan. Halo, Luo Feng, sudah lama sejak kau benar-benar menghubungiku. Luo Feng dan yang lainnya menatap layar yang muncul di hadapan mereka. Di sana muncul anak laki-laki yang gemuk dan montok dari sebelumnya. Kau bisa membangun beberapa markas bertahan hidup untuk penduduk bumi. Itu akan menjadi sumbangan yang besar bagi penduduk bumi. Selain itu, kau bisa menggunakan statusmu sebagai klien besar untuk memberi pelajaran yang baik kepada bajingan yang merendahkan itu. Luo Feng mengangguk. Ia segera membuat Babata menghubungi Gao Sheng. Saat terhubung, Luo Feng dan dua orang lainnya duduk untuk makan. Halo, Luo Feng, sudah lama sejak kau benar-benar menghubungiku. Luo Feng dan yang lainnya menatap layar yang muncul di hadapan mereka. Di sana muncul anak laki-laki gemuk dan montok dari sebelumnya. Kau bisa membangun beberapa markas bertahan hidup untuk penduduk bumi. Itu akan menjadi sumbangan yang besar bagi penduduk bumi. Selain itu, kau bisa menggunakan statusmu sebagai klien besar untuk memberi pelajaran yang baik kepada bajingan yang merendahkan itu. Luo Feng mengangguk. Ia segera membuat Babata menghubungi Gao Sheng. Saat terhubung, Luo Feng dan dua orang lainnya duduk untuk makan. Halo, Luo Feng, sudah lama sejak kau benar-benar menghubungiku. Luo Feng dan yang lainnya menatap layar yang muncul di hadapan mereka. Di sana muncul anak laki-laki gemuk dan montok dari sebelumnya. Dua orang di sampingmu itu dari rasmu. Gao Sheng tertawa. Benar, Luo Feng mengangguk. Aku agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Kekurangan uang? Asalkan jumlahnya tidak terlalu besar. Dalam 1 miliar dolar naga hitam, aku bisa membantumu melunasinya. Tidak ada bunga sepeser pun. Gao Sheng berkata terus terang. Meminjam uang pasti disertai bunga. Keterus-terangan Gao Sheng membuktikan bahwa dia memang teman baik. Tidak, aku sebenarnya ingin menjual kapal alam semesta kuno Gunung Naga Hitam X-81 milikku. Kata Luo Feng. Sial, mata Gao Sheng hampir melotot. Kau benar-benar sanggup menjualnya. Itu artefak kuno, berusia lebih dari 1 juta tahun, mampu melestarikannya dengan baik, itu benar-benar langka. Itu jelas harta karun yang diinginkan setiap penggemar kapal. Aku sarankan kau untuk tidak pernah menjualnya, mungkin hampir mustahil untuk membelinya kembali setelah menjualnya. Luo Feng tidak berdaya, penggemar kapal alam semesta, sebenarnya dia sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Aku benar-benar akan menjualnya, apakah kau punya saluran? Tanya Luo Feng. Menjualnya mudah. Ekspresi Gao Sheng berubah serius. Kau hanya perlu menyebarkan berita dan akan mudah terjual. Namun, untuk menjualnya dengan harga tinggi, aku bergabung dengan beberapa komunitas penggemar kapal. Aku akan membantumu menyebarkan berita dan memberitahu mereka tentang ini. Ketika aku memberitahu mereka tentang kapalmu sebelumnya, banyak yang sangat bersemangat dan ingin membelinya. Petik 2. Kalau begitu, terima kasih. Luo Feng sangat gembira. Tunggu sebentar, beri aku sedikit waktu, aku akan mencarimu lagi setelah aku membicarakan masalah ini. Aku pasti akan mencari harga terbaik untukmu. Gao Sheng berkata dengan percaya diri.
Panggilan telepon berakhir. Di dalam ruang pribadi, Dewa Petir tidak bisa menahan rasa curiga. Luo Feng, kau membiarkan orang ini membantumu. Apakah dia akan mencoba dan mendapatkan komisi di sela-sela? Apa gunanya khawatir? Aku tidak punya saluran yang lebih baik. Luo Feng tersenyum, dan selama harganya tidak terlalu jauh dari yang kupikirkan, aku akan menerimanya. Aku yakin Gao Sheng ini bukan orang seperti itu. Sekitar 25 menit kemudian, di Luo Feng, Gao Sheng meminta panggilan. Babata berteriak, hubungkan. Mata Luo Feng berbinar. Layar melayang dan muncul di hadapan mereka. Gambar Gao Sheng muncul. Semuanya sudah beres. Aku sudah berbicara dengan seorang saudara dari bintang Gunung Naga Hitam. Dia bersedia membayar harga tertinggi sebesar 12,8 miliar dolar naga hitam. Ini adalah harga terbaik yang pernah kudapatkan dari semua teman baikku yang lain. Gao Sheng berkata langsung, orang-orang ini sama sekali tidak bodoh. Mereka tidak akan mau menawar lebih tinggi lagi. Baiklah, kami akan menjualnya dengan harga ini. Luo Feng berkata dengan santai. Ini adalah nomor kontak jagat maya miliknya. Anda dapat menyelesaikan kontrak dengannya beserta tanggal dan waktu pertukaran. Gao Sheng segera memberitahu Luo Feng nomor tersebut. Setelah percakapan berakhir, Luo Feng dan dua orang lainnya kembali ke bumi. Mereka membawa kapal jagat maya berwarna abu-abu ke bintang Bailan. Untuk perjalanan mendatang, mereka harus menggunakan kapal itu untuk sementara waktu. 12 hari kemudian, bintang Bailan, tempat berlabuh planet itu. Planet ini terlalu dingin. Sebuah kapal dengan desain dekoratif 3 pedang mendarat, pintu kabinnya terbuka. Seorang pemuda berpakaian mewah mahal melangkah keluar diikuti oleh 2 pengawal tingkat bintang 8. Mulut pemuda ini khususnya gemuk dan tembam, rambutnya panjang dan menakutkan, bahkan ada tanda unik khusus di dahinya. Tuan, orang utama yang bertanggung jawab atas tempat berlabuh itu dengan hormat menerimanya. Pemuda berbibir tebal itu melirik ke arah orang yang bertanggung jawab, mengamati sekelilingnya dengan acuh tak acuh, melihat Luo Feng dan 2 orang lainnya, berteriak keras, "Saudara Luo Feng yang terkasih, saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda." Dia berlari untuk memeluk Luo Feng erat-erat. "Senang sekali bertemu dengan Anda, Saudara Kerui." Luo Feng juga memeluknya kembali. "Di mana bayiku?" Mata pemuda itu berbinar. "Lihat." Luo Feng menunjuk ke kejauhan. Pemuda itu segera terbang ke sisi kapal naga hitam murni itu, mengulurkan lengannya untuk membelai tubuhnya, melihat butiran dan bekas lukanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, "Wow, Yetetrium hitam murni, warna hitam yang mewah." Juga tanda X lama dari naga hitam itu, sekarang jarang terlihat. Itu dirawat dengan sangat sempurna. Hehe, pemuda itu begitu gembira hingga matanya berbinar. Di bawah kepemimpinan Luo Feng, pemuda itu mengamati kabin, kamar, dan lain-lain di dalam kapal naga hitam. Dari informasi Gao Sheng, Luo Feng tahu pemuda ini berasal dari planet utama Kekaisaran Gunung Naga Hitam, latar belakang yang sangat besar, dan keluarganya, jauh lebih besar dan lebih kuat daripada keluarga Nuolan San. Namun, keturunan langsung dari keluarga besar semacam ini tidak dapat memusuhi para pejuang tingkat semesta 9 hanya setelah bertemu dengan mereka. 12,8 miliar, kita akan menukar barang dan uang sekaligus. Pemuda itu berjalan keluar dari pintu kabin dan tersenyum, "Saya baru saja mentransfer dana, 12,8 miliar dolar naga hitam telah masuk ke akun Anda." Kesepakatan itu berhasil. Pemuda penggemar kapal ini, membawa bayi barunya, kapal Gunung Naga Hitam X-81 dan meninggalkan Bailan Star. Dan Luo Feng, dia segera mulai membuat pangkalan bertahan hidup khusus. Kapasitas 5 juta orang, pangkalan bertahan hidup kecil kelas C2, 4 buah. Harganya 1,6 miliar dolar Black Dragon, totalnya 6,4 miliar. Pangkalan bertahan hidup kelas C2 berkapasitas 10 juta orang, 1. Harga 2,6 miliar dolar naga hitam. Pangkalan bertahan hidup kelas C3 berkapasitas 10 juta orang, 1. Harga 4,2 miliar dolar naga hitam. Totalnya 13,2 miliar dolar naga hitam. Perusahaan Tai Luo Anda di alam semesta virtual, Divisi Kekaisaran Gunung Naga Hitam, ada manajer tingkat kedua bernama Luo Di, nomor alam semesta virtualnya adalah, sikapnya sangat buruk. Di tengah diskusi tentang pangkalan bertahan hidup dan bisnis, Luo Feng mengajukan keluhan. Ini adalah sesuatu yang sangat diminta oleh saudara keduanya, Dewa Petir, untuk ditambahkan.
Manajer kecil yang menyedihkan Luo Di, sejak ia memasuki perusahaan Tailo, perusahaan sebesar itu di alam semesta, ia menjadi sombong. Perusahaan besar semacam ini memiliki gaji tinggi, komisi tinggi, menyebabkan ia mulai memandang rendah orang kebanyakan. Meskipun ia hanya seorang penjelajah bintang, gajinya masih lebih tinggi daripada beberapa pengawal tingkat bintang. Bagaimana mungkin ia tidak sombong? Sayangnya, setelah bertemu klien besar dengan keluhan puluhan miliar, manajer tingkat kedua ini akhirnya kehilangan pekerjaannya. Dia lupa bahwa dia masih menjalankan bisnis, dia seharusnya tidak memandang rendah orang dengan mudah. Bahkan jika dia tidak bertemu Luo Feng dan kelompoknya, dia akhirnya akan bertemu orang lain dengan kaliber yang sama yang akan membuatnya kehilangan mangkuk nasinya. Waktu berlalu, Luo Feng telah membenamkan dirinya dalam pelatihannya selama beberapa hari terakhir. Dengan instruksi Babata, kecepatan evolusinya meningkat ke efisiensi tertingginya. Dia hanya sesekali pergi hanya untuk menerima barang. Dalam sekejap mata, saat itu sudah tahun 2062, tanggal 24 Desember di zona waktu China. Pada malam yang tenang ini, sudah sebulan sejak tim penjelajah kecil itu mendarat di bumi, Luo Feng dan kedua saudaranya saat ini kembali ke bumi lagi. Pada hari berikutnya, aku akan membangun pangkalan bertahan hidup di Amerika. Pangkalan bertahan hidup ini memiliki kapasitas 5 juta orang, tentu saja, di saat-saat putus asa, kita pasti bisa memasukkan lebih banyak lagi. Di India, kita akan membangun pangkalan berkapasitas 5 juta orang yang serupa. Di Rusia dan negara-negara tetangga Eropa, kami akan membangun pangkalan bertahan hidup berkapasitas 10 juta orang. Populasi Asia lebih besar, di pangkalan-pangkalan Asia lainnya, mereka akan berbagi satu pangkalan bertahan hidup berkapasitas 5 juta orang. Pangkalan Afrika dan Amerika Selatan akan berbagi pangkalan bertahan hidup berkapasitas 5 juta orang. China akan menggunakan pangkalan bertahan hidup berkapasitas 10 juta orang. Di dalam Istana Dewa Perang, Luo Feng mengumumkan kepada eselon atas bumi. Dalam hal populasi, Cina jelas memiliki kesepakatan yang lebih baik. Bagaimanapun, populasi Eropa dan Rusia jika digabungkan jauh melebihi Cina, namun keduanya hanya menggunakan satu pangkalan bertahan hidup berkapasitas 10 juta. Namun, para pemimpin negara tidak memiliki hak atau wewenang untuk mengatakan apapun, lagi pula, ini adalah pangkalan yang diberikan Luo Feng kepada mereka. Memberi mereka pangkalan-pangkalan ini adalah tindakan kebajikan. Bahkan jika Luo Feng tidak memberi mereka apapun, tidak ada yang bisa menyalahkan Luo Feng. Sebenarnya, mereka bahkan tidak tahu. Pangkalan bertahan hidup Cina adalah kelas C3, sisanya hanya C2, sementara kelas C2 masih hampir tidak dapat menahan serangan prajurit level 1 semesta, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekokohan C3. Bumi, Cina, pangkalan bertahan hidup Hope, dibangun di area utara kota markas Jiangnan. Seluruh pangkalan itu seperti kotak pil yang sangat besar. Seluruh struktur pangkalan bertahan hidup ini terbuat dari perunggu, tingginya mendekati 90 meter, dengan total 28 tingkat. Alokasi ruang yang tepat adalah 10 meter persegi untuk setiap orang. Pangkalan bertahan hidup itu memiliki 16 lantai di bawah tanah. Di lorong selebar 6 meter, eselon atas Tiongkok sedang mengamati tempat itu. Pejabat senior, bukankah ini terlalu sempit? Seorang pria parubaya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Sempit. Dengan rambut perak yang lebat, pria tua itu menggelengkan kepalanya. Yang kami lakukan sekarang hanyalah menambahkan D atas dan bawah beserta D samping ke ruang tinggal asli kami, yang memungkinkan 4 orang tinggal dalam satu kamar. Area aktivitas itu, kami bahkan tidak menggunakannya. Bagaimana ini bisa dianggap sempit? Pangkalan bertahan hidup ini saat ini dapat menampung 40 juta orang, dan kami benar-benar dapat menambah jumlah itu. Jika bertambah lagi, kami bahkan tidak akan memiliki area aktivitas. Pria parubaya itu berkata, saat ini di dalam pangkalan bertahan hidup itu, masih ada area aktivitas Del. Orang-orang yang tinggal di sana tidak akan merasa terlalu sempit. Area yang padat lebih baik daripada membiarkan mereka mati. Pria tua berambut perak itu mendesah, melihat ke cermin yang berhias di sepanjang jalan setapak, menyadari bahwa rambutnya telah memutih semua. Alam semesta adalah tempat yang penuh misteri bagi kita manusia di bumi. Luo Feng, semuanya tergantung pada kalian bertiga. Berbagai negara di bumi,
menempatkan semua petarung mereka, elit sains, dan yang paling cerdas di pangkalan bertahan hidup. Karena para petarung sebagian besar berasal dari distrik kecil, pergerakan besar mereka bukanlah masalah besar. Waktu berlalu, rata-rata manusia di bumi terus menjalani kehidupan normal mereka seperti sebelumnya, namun elit bumi semuanya telah pindah ke pangkalan bertahan hidup. Luo Feng telah mencapai sebuah planet yang tidak terlalu jauh dari galaksi Bima Sakti, sebuah stasiun pemerintahan Kekaisaran Gunung Naga Hitam, Bintang Batu Giok, yang merupakan pusat dari beberapa negara di sekitarnya. Bahkan, planet itu lebih sentral daripada beberapa kekaisaran tingkat rendah. Bintang Batu Giok bahkan lebih dekat ke bumi. Dengan perjalanan alam semesta, hanya butuh waktu sekitar 5 hari. Di Bintang Batu Giok, Luo Feng tidak berani bersantai sejenak pun, menggunakan efisiensi tertinggi untuk terus mengembangkan tubuhnya. Saat ia mencapai tingkat bintang, ia akan dapat mengakses akun gurunya di Bintang Batu Giok, dan segera melamar untuk menjadi pemimpin bumi. Di luar angkasa, di sekitar bintang itu, 8 planet lain terus mengorbit. Ini adalah tata surya. Ada satu planet kehidupan tertentu. Bumi, 2 kapal perang antar bintang yang sangat besar, yang satu memimpin yang lain, terbang dengan kecepatan yang mengejutkan ke arahnya. Senior pula, hanya 2 jam 26 menit lagi dan kita akan mencapai planet kehidupan itu. Itu sudah terlihat, planet hijau biru itu, indah sekali. Betapa indahnya, armada keluarga Nuolan San, setelah melakukan perjalanan di luar angkasa selama lebih dari 2 tahun, akhirnya mencapai tata surya. Pada hari itu, saat ini tahun 2063, tanggal 21 Februari di zona waktu Tiongkok. Tata surya, sebuah peralatan abu-abu yang sangat besar saat ini sedang disiapkan di sebuah bulan yang mengorbit Neptunus. Di salah satu lensanya saat ini diarahkan kedua kapal perang besar yang terbang melewati Jupiter yang jauh. Peralatan besar itu segera memancarkan beberapa lampu peringatan dan sebuah sinyal tepat setelahnya. Sejak kapal pengintai alam semesta sebelumnya menyelinap masuk tanpa jejak di bumi, setelah Luo Feng meninggalkan bumi dan datang ke bintang Bailan, dia segera memerintahkan beberapa peralatan pendeteksi ruang angkasa, memasangnya secara terpisah di beberapa bulan dalam tata surya. Ini memungkinkannya mengetahui saat armada Nuolan San telah tiba. China, pangkalan bertahan hidup Hope. Dering. Alarm peringatan yang menusuk telinga segera bergema di seluruh 28 lantai pangkalan bertahan hidup. Panel surya yang awalnya ditempatkan di lantai atas pangkalan segera dimatikan, semua jendela besar secara otomatis menutup sendiri, jalur dan pintu keluar penting awal juga ditutup dan semua orang menjadi gugup. Pangkalan bertahan hidup bawah tanah lantai 12. Keluarga Luo Feng, keluarga Dewa Petir, dan keluarga Hong tinggal di tempat tinggal yang luas ini. Namun, meskipun mereka istimewa dan istimewa karena hubungan mereka dengan Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir, ruang pribadi mereka masing-masing masih seluas 10 meter. Tuan, Meng 2 dan Meng 4, 2 prajurit kuat yang ditinggalkan Luo Feng dengan cepat bergegas masuk. Armada alam semesta akan segera tiba di bumi. Susin melihat komunikator pergelangan tangannya, ini adalah sesuatu yang diberikan Luo Feng padanya. Pemancar sinyal peralatan itu bekerja pada kecepatan cahaya, bahkan lebih cepat dari kecepatan 2 kapal perang. Namun, mungkin sekitar 1 jam lagi, kapal perang antar bintang musuh akan tiba di bumi. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Aku akan memberitahu Luo Feng dan yang lainnya. Susin segera pergi ke ruangan di sebelahnya, di dalamnya tergeletak helm pemancar kesadaran akun yang tidak dapat dilacak. Pada saat yang sama, 5 negara besar bumi dan 23 pangkalan diberitahu tentang berita itu. Mereka sudah tahu jauh sebelumnya, bahwa armada keluarga Nuolan San akan tiba dalam 3 bulan, oleh karena itu mereka telah menyiapkan tindakan untuk itu. Setelah menerima laporan, setiap negara mulai dengan cepat menjalankan segala sesuatunya. Satu-satunya hal adalah, eselon atas bumi, para pemimpin, masih sangat khawatir tentang situasi itu. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada nasib mereka. Melawan armada keluarga alam semesta yang kuat dari alam semesta, bumi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semuanya hanya bisa bergantung pada harapan Luo Feng di Jade Rockstar. Jade Rockstar adalah pusat penting yang dikelilingi oleh 6 kekaisaran besar lainnya,
motif utama kantor pemerintahan Kekaisaran Gunung Naga Hitam di planet ini adalah mengandalkan lokasi planet ini untuk menghalangi negara-negara di sekitarnya dan Kekaisaran Silverblue. Kota itu modern dan ramai tak tertandingi di Jade Rockstar. Di sebuah bar di tepi laut, Luo Feng dan dua orang lainnya menyewa sebuah gedung kecil. Hari ini sudah tanggal 21 Februari. Armada keluarga Gunung Nuolan itu seharusnya tiba di bumi hari ini. Dewa Petir berdiri di luar villa, melihat ke arah laut luas di luar, mengerutkan alisnya, "Saudara Hong, saat ini saudara ketiga bahkan belum menerobos. Apakah kita benar-benar tidak akan berhasil tepat waktu? Maka yang bisa kita lakukan adalah bersabarlah, masih ada harapan," kata Hong dengan sungguh-sungguh. Jika Luo Feng benar-benar tidak menerobos tepat waktu, maka mereka hanya bisa menyerahkan properti, populasi, bumi kepada Kekaisaran Gunung Naga Hitam dan menerima hadiahnya. Dengan begitu, bumi akan menjadi milik Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Saat itu juga bumi menjadi milik Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Maka Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir sama sekali tidak akan memiliki suara dalam pemerintahan bumi. Bertahanlah, bertahanlah, bertahanlah. Watak Dewa Petir mungkin sangat baik, tetapi seiring berlalunya hari demi hari, bersamaan dengan pikiran tentang armada keluarga Nuolan San yang semakin mendekat untuk mencapai bumi, tekanan semacam ini, jika itu adalah orang normal, dia akan kehilangannya lebih awal. Bahkan aku telah menembus level bintang, tetapi saudara ketiga masih belum. Dewa Petir awalnya berada di puncak level 9 penjelajah bintang. Mengandalkan rahasia pelatihan planet Yunmo, bersama dengan berada di bintang batu giok, Luo Feng membelikan mereka beberapa harta karun pembantu. Dewa Petir menjadi yang pertama menembus level bintang 1, sementara Hong tetap berada di level 9 penjelajah bintang. Dan kita bahkan tidak tahu kapan dia akan menembus level itu. Hong berbalik, melalui jendela berpanel kayu tembus pandang khusus, dia melihat Luo Feng duduk bersila di tempat tidur. Hong dan Dewa Petir menyadarinya, mata Luo Feng terbuka dari dalam ruangan. Apakah dia telah menembus level itu? Hong dan Dewa Petir bergegas masuk ke dalam ruangan. Luo Feng membuka matanya, itu permintaan panggilan dari bumi. Babata saat ini setengah terhubung dengan alam semesta virtual, hanya untuk dapat menerima pesan, untuk dapat mengirimkan pesan, namun membutuhkan kesadaran penuh seseorang untuk memasuki alam semesta virtual. Ketika dia melihat dua senior bergegas masuk ke ruangan dengan wajah penuh harap, Luo Feng menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku belum berhasil. Hanya saja aku menerima permintaan pesan dari bumi." Dari bumi, Hong dan Dewa Petir terkejut, negara-negara di bumi beberapa hari terakhir ini tidak akan dengan sengaja mengganggu mereka. Jangan bilang, ekspresi Hong, Dewa Petir, dan Luo Feng menjadi jelek. Biar aku periksa. Luo Feng memejamkan mata, kesadarannya memasuki alam semesta virtual. Planet biru kehijauan, dua objek besar baru saja memasuki atmosfer. Di dalam salah satu ruang kendali kapal perang, Pula dan 4 pewaris lainnya, melalui simulator gambar eksternal, melihat awan yang menutupi bumi yang indah, tertawa gembira. Akhirnya kita sampai di planet kehidupan ini. Setelah bepergian di luar angkasa selama 2 tahun, itu terlalu lama. Keempat pewaris ini memiliki posisi yang sangat tinggi, tidak pernah benar-benar mengalami kesulitan seperti itu sebelumnya. Perjalanan yang sulit melalui luar angkasa yang memakan waktu total 2 tahun. Menemukan jaringan daring, sudah meretas jaringan planet, air ruang kendali dengan cepat meretas jaringan bumi, memperoleh sejumlah besar informasi. Namun AI itu tidak tahu, bahwa 3 bulan yang lalu, seluruh bumi telah merombak dan membersihkan seluruh jaringan daring setelah insiden dengan tim penjelajah kecil. Ada pembersihan besar-besaran informasi yang lebih penting, rekaman dari internet. Orang yang mengatur seluruh pembersihan, adalah AI yang bertugas menjaga istana Dewa Perang. Nama planet ini adalah Bumi, radius sekitar 6.400 km. Masa permukaannya adalah 5,100 juta km persegi. Di antaranya 29,2% adalah daratan sementara 70,8% adalah badan air. Tarikan gravitasi planet ini adalah 0,11 dari satuan gravitasi universal. Populasi planet ini mendekati 7 miliar. Jumlah pesawat tempur planet ini. AI kapal perang itu dengan cepat melaporkan sejumlah besar data. Saya akan menyampaikan kabar baik ini kepada guru. Pemuda tampan Bula berkata dan segera meninggalkan ruang kendali, memasuki kamar pribadinya. Di dalam kamarnya,
Bula dengan cepat menghubungkan kesadarannya dan memasuki alam semesta virtual. Di dalam villa mewah 3 lantai, dindingnya ditutupi dengan rangkaian bunga yang indah. Di dalam ruangan yang tenang. Bula berdiri di dalam ruangan, menunggu. Dengan tenang, di sampingnya sebuah layar muncul, layar itu kosong. Layar itu tiba-tiba menampilkan seorang pria yang tampak kuat dan mengesankan, telinganya lancip, jelas dari ras yang sama dengan Bula. Guru, Bula membungkuk dengan hormat. Ini adalah gurunya, dan juga kakek pula Nuolan San, yang saat ini menjadi kepala keluarga pegunungan Nuolan, Yuke Nuolan San, salah satu kepala yang lebih baru dan lebih tidak konvensional. Tidak seperti kepala lainnya yang menyukai seni dan berbicara tentang etiket, ini adalah kepala yang kurang ajar dan liar, orang yang menunjukkan lebih banyak kekuatan daripada generasi kepala sebelumnya. Yuke Nuolan San mengangguk, matanya tertuju pada Pula, kau telah mencapai planet itu. Ya, guru, Pula berkata dengan hormat, penduduk asli planet ini menyebutnya bumi. Bumi, Yuke mengulangi kata itu beberapa kali. Bula, Yuke Nuolan San berkata dengan serius, planet yang baru saja kau capai, kau harus sangat berhati-hati. Buluo sebelumnya sudah tidak bisa dihubungi selama 3 bulan. Bahkan kepala suku yang lama tidak dapat menghubunginya. Dia, kemungkinan besar sudah meninggal. Itu sebabnya, jangan ceroboh. Mengerti, Pula mengangguk. Ketika Buluo Nuolan San mulai tidak menjawab panggilan, keluarga itu awalnya tidak terlalu memikirkannya. Namun seiring berjalannya waktu, dan ketika bahkan 2 kepala suku lainnya tidak dapat menghubunginya, keluarga Nuolan San mulai curiga bahwa Buluo mungkin telah meninggal. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Yuke Nuolan San berkata dengan serius, dengan kecepatan tertinggi, kumpulkan data bumi sebanyak mungkin dan mulailah mengambil sampel. Dengan penanda ruang angkasa antar bintang, data, dan barang-barang, kita dapat dengan cepat mengajukan permohonan untuk membeli planet itu dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam dan mencantumkan nama keluarga kita di sana. Ketika saatnya tiba, apapun yang ingin kita periksa atau selidiki di bumi, kita dapat melakukannya dengan perlahan dan santai. Ya, guru, Pula berkata dengan hormat. Teruskan, kata Yuke. Panggilan telepon berakhir. Mata Pula sedikit menyipit. Data, pengambilan sampel. Kesadaran Pula meninggalkan alam semesta virtual dan kembali ke kenyataan. Lebih dari 10 miliar orang tinggal di Jade Rockstar. Sebuah kota yang mewah dan mewah, di dalam salah satu bar Oceanside-nya, orang bisa mendengar desiran ombak yang menghantam pantai. Hong dan Dewa Petir duduk bersila di pantai, menunggu dengan tenang. Di belakang mereka, di sebuah rumah yang tenang, Luo Feng duduk bersila di tempat tidur, seluruh tubuhnya tenggelam dalam keheningan, namun di dalam, dia mendidih karena kecemasan dan tekanan. Pelatihan tubuhnya, biasanya level 1 hingga 3 adalah yang termudah, 4 hingga 6 sedikit lebih sulit dan 7 hingga 9 bahkan lebih sulit. Bagi seseorang di level 9 untuk melakukan terobosan, itu adalah bagian yang tersulit. Karena inti Luo Feng adalah inti aslinya, maka jiwanya tidak dapat melakukan terobosan, dibatasi oleh tubuh manusianya. Tubuh fisiknya telah mencapai penjelajah bintang level 6 sejak awal, namun untuk menembus level 7 sangatlah sulit. Luo Feng telah terjebak di jalur krusial ini sebentar, setiap kali dia merasa akan menerobos, dia tampaknya tidak mampu melakukannya. Keluarga Nuolan San telah mencapai bumi. Kita tidak punya banyak waktu, tidak banyak sama sekali. Jangan bilang bahwa kita benar-benar harus menggunakan rute kedua, melakukan evakuasi massal manusia bumi. Hampir 7 miliar orang semuanya dievakuasi, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak berada di level Star Traveler, mereka tidak dapat menerima perlindungan dari Kekaisaran. Ketika mereka bertemu dengan pedagang budak, jika mereka diculik, kita bahkan tidak dapat melakukan apapun. Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak akan menerima ini. Cepat, itu adalah emosi yang tidak seperti sebelumnya. Secercah harapan, gemuruh, kesadaran Luo Feng bergetar, keheningan, semuanya sunyi, telinganya dapat mendengar deburan ombak di kejauhan menghantam pantai, dapat mendengar napas gelisah Hong dan Dewa Petir, dan juga suara mekanis jam yang tergantung di dinding. Dengan perasaan pembacaan rohnya yang kuat, sepertinya dunia telah terlahir kembali. Ini tidak sama lagi. Luo Feng membuka matanya, tersenyum saat dia melihat sekeliling. Aku tidak sama lagi. Luo Feng berkata dengan lembut, bumi tidak sama lagi. Di luar rumah,
Hong dan Dewa Petir berbalik pada saat yang sama dan melihat ke dalam rumah. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, Luo Feng tersenyum. Ikuti aku ke bank galaksi alam semesta.